Asesmen. Istilah asesmen berasal dari bahasa Inggris, yaitu assessment, yang berarti penilaian suatu keadaan. Penilaian yang dimaksud dalam hal ini berbeda dengan evaluasi. Jika evaluasi dilaksanakan setelah anak itu belajar dan bertujuan untuk menilai keberhasilan anak dalam mengikuti pelajaran, maka asesmen tidak demikian. Menurut Lerner, dalam asesmen, penilaian dilakukan pada saat anak belum diberikan pelajaran atau setelah dari hasil deteksi ditemukan bahwa ia diperkirakan anak berkebutuhan khusus. Asesmen bukan pula tes, akan tetapi tes merupakan bagian dari asesmen. Terdapat 4 aspek pertanyaan penting yang harus diungkapkan terkait dengan kondisi seorang individu dalam asesmen. Pertama, kemampuan atau keterampilan apa yang sudah dimiliki. Kedua, hambatan atau kesulitan apa yang dialami. Ketiga, mengapa hambatan atau kesulitan itu dialami. Keempat, kebutuhan atau dalam hal pendidikan dan pelajaran apa yang seharusnya dipenuhi. Keempat aspek ini tidak mampu diungkapkan dalam diagnostik, tes, dan evaluasi. Adapun teknik pelaksanaan asesmen, di antaranya yang pertama tes, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, dan yang terakhir analisis pekerjaan anak. Langkah-langkah dalam asesmen. Langkah-langkah dalam asesmen pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, penyaringan atau screening, yaitu siswa diidentifikasi memiliki kondisi dan sikap yang mungkin berkaitan dengan masalah performasi sekolah. Kedua, referral, yaitu siswa disarankan atau dirujuk kepada pendidikan khusus guna asesmen dan memberitahu orang tua siswa. Ketiga, rancang bangun dari rencana asesmen perorangan, yaitu pertanyaan asesmen yang dinyatakan digunakan untuk memandu asesmen. Prosedur, personal, dan jadwal ditentukan. Keempat, izin dari orang tua untuk asesmen, yaitu persetujuan orang tua secara tertulis untuk dilakukan asesmen. Yang kelima, administrasi, penskoran, dan penafsiran, yaitu instrumen diagnostik yang cocok baik formal maupun informal digunakan oleh tim asesmen. Yang keenam, pelaporan hasil, yaitu data asesmen diinterpretasikan dan didiskusikan dengan para orang tua siswa serta anggota tim lainnya. Yang ketujuh, menentukan memenuhi syarat untuk pendidikan khusus, yaitu tim memeriksa kebutuhan siswa dan data asesmen dalam hubungannya dengan kriteria memenuhi syarat. Yang kedelapan, rancang bangun dari rencana pendidikan perorangan, yaitu kelompok atau tim menentukan tujuan dan sasaran dari program siswa, mencakup jumlah waktu dalam lingkungan yang kurang terbatas, serta jadwal untuk evaluasi program. Yang terakhir, persetujuan orang tua terhadap IEP, yaitu para orang tua siswa menunjukkan persetujuan dengan semua elemen IEP meliputi penempatan pada pendidikan khusus. Prosedur administrasinya sangat sederhana. Guru menuliskan pilihan pada papan tulis dan para siswa menyalinnya sebanyak 2 kali. Satu untuk latihan dan yang kedua kalinya sebagai tulisan siswa yang terbaik. Upaya mereka yang kedua kalinya itu yang dievaluasi. Terdapat 5 faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai keterampilan tulisan tangan. Yang pertama, susunan atau formasi huruf. Yang kedua, kualitas vertikal pada manuskrip atau kemiringan pada kursif. Yang ketiga, jarak antara huruf dan antara kata atau spasi. Yang keempat, kelurusan dan proporsi. Yang kelima, kualitas garis. Guru menilai tulisan tangan murid dalam kaitannya dengan kelima faktor yang dituliskan pada gambar. Masing-masing dinilai apakah memuaskan atau perlu perbaikan.
Apabila 4 dari 5 faktor dinilai memuaskan, maka tulisan tangan siswa dianggap sangat baik. Jika 3 dari 5 faktor dinilai memuaskan, maka sampel dianggap bagus. 2 bidang yang memuaskan dianggap punya nilai rata-rata. 1 bidang yang memuaskan dinilai sedang. Dan jika tidak ada bidang yang memuaskan, maka dinyatakan buruk. Observasi dan analisis error. Dalam observasi ruangan kelas tentang performasi tulisan tangan, para profesional harus mencatat beberapa perilaku siswa. Yang pertama, bagaimana siswa duduk? Apakah meja dan kursi cocok ukurannya? Apakah siswa duduk dengan tegak dan kedua kaki di atas lantai di bawah meja? Yang kedua, dalam posisi bagaimana kertas siswa? Apakah ia memegangnya sehingga tidak akan jatuh? Yang ketiga, apakah siswa menulis dengan pensil atau pena? Apakah ukurannya sesuai? Yang keempat, pada kertas jenis apa siswa menulis? Ukurannya berapa? Apakah bergaris? Apakah ada panduan di antara garis-garis? Apakah terdapat garis tepi? Yang kelima, apakah siswa menulis dengan tangan kanan atau tangan kiri? Yang keenam, tak kala menulis, apakah siswa menggerakkan seluruh tangan secara halus sepanjang halaman kertas atau hanya menggerakkan jari-jarinya dalam upaya menggambarkan setiap huruf? Yang ketujuh, apakah siswa menekan sewaktu menulis? Apakah ia menekan kuat pada kertas? Jika menulis dengan pensil, apakah siswa berkali-kali mematahkan pensil? Dan yang terakhir, seberapa sering siswa menghapus atau mencoret kesalahan?